berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 7 Juni 2025. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati dari Kalimantan Barat. Yuk kita dengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, dalam Injil hari ini kita mendengarkan sekelumit percakapan yang serius antara Yesus yang telah bangkit dengan Petrus sambil sarapan bersama para murid lainnya di pinggir Danau Galilea. Pada satu momen, Tuhan berbicara tentang apa yang akan terjadi dengan hidup Petrus di masa depan. Ayat ke-18 yang merujuk pada kemartiran Petrus yang akan datang. Maka Petrus kemudian bertanya kepada gurunya tentang bagaimana halnya dengan masa depan seorang temannya. Konon teman yang dimaksudkan adalah Yohanes. Atas pertanyaan Petrus ini, Tuhan menanggapi dengan jawaban yang bikin kaget, bingung, dan mungkin kedengarannya keras. "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Dengan jawaban tersebut, Tuhan Yesus ingin Petrus dan para rasul yang lain siap mental dengan masa depan masing-masing. Tidak perlu kepo atau ingin tahu atau ingin membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Bagi setiap murid Yesus, hal yang paling penting bagi mereka adalah mengikuti Yesus.
Tuhan Yesus mau masing-masing orang akan berusaha menjadi pengikutnya yang baik, yang sebaik-baiknya. Nah, pengikut Yesus yang baik itu kira-kira seperti apa ya? Menjadi pengikut Yesus pertama-tama sama artinya menjadi para muridnya. Yang namanya murid berarti menjadi seorang yang tidak berhenti belajar, memperhatikan dan melaksanakan sabda, perintah, atau ajaran gurunya. Pengikut berarti juga menjadi orang yang setia dalam tugas dan pelayanan. Ia menerima dengan ringan dan happy dimanapun ia ditugaskan atau apapun tugasnya. Ia rendah hati, tahan banting, tahan penderitaan, selalu menjaga semangat, tidak banyak komplain atau protes di dalam pelayanan dan perutusan. Itulah menjadi pengikut Yesus yang baik atau sebaik-baiknya. Para sahabat Fresh Juice, diakui atau tidak, dalam perutusan dan pelayanan, kadang di antara kita juga ada yang tergoda untuk mencampuri urusan orang lain, atau mudah tergoda untuk mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Kadang kita tergoda membandingkan, kok tugas dan beban tanggungan orang lain lebih ringan daripada beban tanggungan saya. Kok fasilitas yang kuterima kalah bagus dengan fasilitas buat orang lain ya? Dan lain-lain. Para sahabat Fresh Juice, marilah kita sebagai murid atau pengikut Yesus tidak sampai jatuh ke dalam perangkap kebiasaan suka membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan ini hanya akan membuat kita tidak bahagia, malah bisa membuat kita jadi marah atau kecewa, malas atau banyak perhitungan, bahkan jadi takut atau malah minder. Berbagai hal negatif itu justru bisa membuat pelayanan dan perutusan kita jadi serba nanggung, setengah-setengah, tidak optimal, dan tidak tulus lagi. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Sebuah cerita yang sederhana tetapi bagi saya selalu inspiratif pesannya. Pada suatu hari, salah seorang jenderal di lapangan meminta waktu kepada Napoleon untuk bertemu. Sebagai pemimpin yang baik, Napoleon berusaha untuk memberinya kesempatan dan bersedia untuk menerimanya. Sang perwira rupanya membawa berita kemenangan yang telah direbutnya. Di depan Napoleon, perwira itu menceritakan serinci-rincinya bagaimana dan apa keberhasilannya. Napoleon dengan tekun mendengarkan seluruh kisahnya, tetapi tidak berkomentar sepatah kata pun. Perwira itu mulai kecewa. Dia sebetulnya mengharapkan suatu tanggapan penuh semangat, sebagaimana sanjungan-sanjungan yang dia berikan kepada Napoleon selama ini. Sang perwira itu kemudian mencoba secara lebih singkat mengulang kembali kisahnya.
Napoleon tetap mendengarkannya dengan tekun. Melihat itu, perwira itu masih menaruh keyakinan bahwa nanti Napoleon akan memberikan kepadanya pujian yang sepantasnya. "Demikianlah laporan saya, Tuan," kata perwira itu menutup ceritanya. Napoleon tersenyum, lalu katanya, "Jenderal, apa yang akan Anda lakukan besok?" Dek, hanya sebuah pertanyaan. Sama sekali tidak mengandung pujian atau kekaguman. Tetapi justru sejak saat itu, perwira itu semakin tahu bahwa memang tugas utamanya untuk bekerja sebaik-baiknya demi melayani negara atau pimpinannya. Tidak usah pusing dengan urusan lain seperti mendapat pujian, popularitas, promosi jabatan, atau hal semacam itu. Maka sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Salam. Halo semuanya, ini Jus Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma, Engkong, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 7 Juni 2025. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Salam dari Bali, saya Romo Rudi. Saya Yosua. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Oma, opa, om, tante, dan kakak semuanya. Dua, tiga, semangat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Jumat. Makasih ya buat Romo Rudi. Romo Rudi Rakito Jati, OMI dari Jakarta.